Apakah kalian masih ingat dengan game satu orang melawan ribuan iblis memakai pedang atau pistol tanpa rasa takut? Game ini dirilis pada tahun 2001, tepatnya di bulan Agustus di PlayStation 2. Sebuah game yang pada masanya langsung mengguncang dunia, bukan hanya karena aksinya yang cepat, brutal, dan penuh gaya, tetapi karena ia memperkenalkan sosok pemburu iblis paling ikonik yang pernah ada, Dante. Game ini tidak sekedar menawarkan pertarungan, ia menawarkan gaya bertarung sebagai identitas utama. Setiap tebasan, setiap tembakan, dan setiap combo seolah dirancang agar pemain merasa seperti pahlawan super yang tidak tersentuh. Tidak heran jika Devil May Cry kemudian melahirkan genre baru, stylish action. Tapi, lahirnya legenda ini adalah sebuah kecelakaan. Ini adalah kisah di balik layar. Kisah tentang bagaimana game desainer legendaris Hideki Kamiya mengubah kegagalan proyek Resident Evil menjadi sebuah revolusi. Siapa Kamiya? Hideki Kamiya adalah otak di balik semua kekacauan yang indah ini. Sejak kecil, ia tertarik dengan seni, komik, dan game arcade. Minat ini yang akhirnya membawanya ke industri game. Menariknya, sebelum masuk Capcom, Kamiya sempat mendaftarkan ke Sega. Tapi entah kenapa, dia ditolak. Dia tidak menyerah. Dia kemudian menghampiri kantor Capcom. Dan disinilah karirnya benar-benar dimulai. Kamiya memulai sebagai planner, perancang ide dan mekanik permainan. Bakatnya terlihat jelas sejak awal. Ia terlibat dalam pengembangan awal Dino Crisis, lalu ditunjuk sebagai planner untuk Resident Evil pertama tahun 1996. Kesuksesan itu membuatnya dipromosikan menjadi direktur untuk Resident Evil 2 tahun 1998. Setelah keberhasilan Resident Evil 2, Hideki Kamiya menjadi talenta paling bersinar di Capcom. Reputasinya sebagai sutradara yang berani mengambil resiko membuat Capcom kembali mempercayakannya ke sebuah proyek besar, Resident Evil 4. Namun proyek ini menjadi titik balik yang tidak diduga siapapun. Saat pengembangan dimulai, Kamiya mencoba membawa Resident Evil ke arah baru, lebih cepat, lebih stylish, dan lebih penuh aksi. Karakter utamanya digambarkan bergerak lincah, melakukan combo, melawan musuh dengan gaya yang nyaris seperti pahlawan super. Capcom akhirnya menolak. Konsep itu tidak sejalan dengan filosofi survival horror. Proyek tersebut dinyatakan gagal. Tapi kegagalan itu justru menjadi awal kelahiran legenda baru. Kamiya bersikeras untuk tetap menjalankan proyeknya. Akhirnya, dia dipisahkan dari tim Resident Evil. Disitulah Kamiya mulai menulis naskah untuk proyeknya sendiri. Dalam salah satu draft dialog, ada kalimat puitis mengenai iblis yang meneteskan air mata. Produser menyukai frase tersebut, dan akhirnya didapatkan menjadi Devil May Cry, judul yang sempurna. Setelah mendapatkan judul, Kamiya butuh latar tempat yang sempurna, tempat yang terasa gotik, dingin, tapi juga high class. Dia tidak mau hanya melihat buku. Kamiya membuat tim kecil yang diberi nama Little Devil. Tugasnya terbang ke Eropa, khususnya Spanyol dan Inggris. Mereka pergi ke sana selama 11 hari, bukan liburan, melainkan riset. Mereka masuk ke kastil-kastil tua, memotret setiap lorong, dan mempelajari arsitektur gotik yang suram. Untuk membuat tekstur di game, mereka memotret langsung permukaan jalan berbatu, dinding kastil yang berlumut, dan ukiran kayu tua. Mereka banyak memotret patung religius dan gargoyle, patung monster di atap gereja. Inilah kenapa musuh-musuh awal di DMC bentuknya seperti boneka marionet dan patung malaikat yang hidup. Lebih dari itu, Kamiya juga mengambil inspirasi dari karya arsitek legendaris Anthony Gaudi. Kalau kalian perhatikan, bangunan di dalam game yang bentuknya aneh, melengkung, seperti tulang, itu terinspirasi langsung dari karya Gaudi. Setelah 11 hari, tim Little Devils membawa semua itu kembali ke markas Capcom. Kamiya menyaringnya
Dia memilih mana yang terasa gotik tapi tetap memiliki sentuhan high class. Tim kemudian memproses foto-foto mentah tersebut menjadi tekstur beresolusi tinggi untuk PS2. Setelah berbulan-bulan, mereka sepakat untuk menamai setting utamanya Mallet Island, pulau kecil, terpencil, yang menampung iblis Mundus disegel selama 2000 tahun. Di tengah proses ini, Kamiya juga mengklarifikasi identitas karakternya, Tony Redgrave. Nama dari proyek Resident Evil yang gagal tidak dibuang. Tony Redgrave diangkat menjadi identitas palsu yang digunakan Dante, sebuah penyamaran sempurna. Dante tahu iblis-iblis memburunya. Jika dia menggunakan nama aslinya, Putra Sparda, dia akan menjadi target yang mudah. Jadi, lahirlah pemburu iblis freelance, pencinta pizza dan es krim strawberry yang tersembunyi di balik nama Tony Redgrave. Semua ini dilakukan Kamiya untuk memberikan kedalaman pada karakternya. Dengan look yang kuat dan identitas yang unik, tantangan terakhir adalah gameplay. Dante harus bertarung dengan gaya, bukan dengan kepanikan. Jawabannya datang dari sebuah kecelakaan jenius di proyek studio sebelah, Onimusha. Para pengembang Onimusha menemukan glitch aneh. Musuh bisa dipukul ke udara dan tertahan di sana, seolah gravitasi rusak. Ini adalah bug yang seharusnya dibuang. Kamiya melihat bug itu, dan dia langsung sadar. Inilah kuncinya. Cara bertarung inilah yang akan mendefinisikan Devil May Cry. Dia mengambil bug itu dan menjadikannya fitur. Air combo pun lahir. Membunuh musuh di DMC adalah nomor 2. Nomor satunya adalah seberapa keren cara kalian membunuh musuh itu. Untuk memaksa pemain menjadi kreatif, Kamiya menciptakan Style Master. Jika kalian menekan tombol yang sama terus-menerus, nilainya jatuh ke D. Game ini secara harfiah mengejek pemain yang malas. Game ini sukses besar, jutaan kopi terjual. Capcom sadar mereka punya tambang emas baru, tapi dalam keserakahan itu, bencana terjadi. Capcom ingin Devil May Cry 2 dirilis cepat mungkin, dan mereka membuat keputusan fatal. Mereka tidak memanggil Kamiya lagi. Mereka bahkan tidak memberitahunya bahwa sequelnya sedang dibuat. Tim baru dibentuk. Sutradara yang tidak berpengalaman ditunjuk. Pengembangannya kacau, tidak ada arah yang jelas. Menjelang akhir produksi, Capcom panik. Proyeknya berantakan. Mereka memanggil Hideki Itsuno. Ingat nama ini. Itsuno dipanggil hanya untuk membersihkan kekacauan, padahal game sudah 70% jadi. Saat Devil May Cry 2 dirilis tahun 2003, fans menangis. Dante yang biasanya mengejek musuhnya kini lebih diam, lebih serius, dan kaku. Gameplaynya parah. Kalian bisa menamatkan game hanya dengan menekan tombol tembak. Pistolnya dibuat overpower, kesulitan hilang. Ditambah lagi, logo Diesel ada di mana-mana. Dante seperti menjual jiwanya untuk iklan celana jeans. DMC 2 adalah sequel terburuk yang pernah dibuat. Itsuno merasa malu karena namanya tercantum di kredit sebagai sutradara. Dia menolak untuk mengundurkan diri. Dia pergi ke atasan Capcom. Dia meminta satu kesempatan lagi untuk membersihkan namanya yang hancur dan membuat DMC yang sebenarnya. Itsuno kembali dengan misi penebusan, Devil May Cry 3 tahun 2005. Itsuno memutuskan untuk membuat prequel, kembali ke masa lalu, saat Dante masih remaja dan liarnya. Tapi Itsuno tahu, untuk menceritakan asal-usul Dante, dia butuh rival yang personal. Dia butuh karakter yang mewakili semua yang Dante tolak. Maka, dia menciptakan Vergil. Vergil adalah cerminan Dante. Jika Dante mencari kebahagiaan manusia dan chaos, Vergil hanya mencari kekuatan iblis murni dan disiplin. Vergil diberi senjata berupa katana, Yamato, yang kontras dengan pedang barat, Dante. Dengan adanya Vergil, DMC3 menjadi drama keluarga yang epik. Secara gameplay, Vergil adalah ultimate boss. Itsuno merancang agar Vergil hanya bertarung dengan skill yang sama dengan pemain.
Pertarungan melawannya adalah ujian filosofis. Itsuno juga cerdas dengan inspirasi Virgil. Namanya diambil dari penyair Romawi, Virgil, sosok pemandu bagi Dante Alighieri ke neraka. Virgil memang memandu Dante ke dalam konflik batin mereka. 3 tahun kemudian, DMC 4 tahun 2008 dirilis. Itsuno harus melanjutkan cerita. Mereka memperkenalkan Nero, putra dari Virgil. Nero digambarkan dibesarkan di Fortuna dengan bertugas sebagai kesatria suci di Ordo Pedang. Ada spekulasi menarik. Nero awalnya diberi nama Rodin, nama pematung yang membuat Gates of Hell di novel. Namun kru lebih memilih nama 2 suku kata yang lebih sederhana. Meskipun sistem pertarungan di MC4 sangat dalam, ada cacat fatal. Anggaran dipotong. Setengah game terakhir hanyalah pengulangan level yang sama, hanya jalannya dibalik. Dimainkan oleh Dante. Capcom melihat penjualan yang kurang memuaskan. Mereka melihat ke barat. Mereka berpikir, mungkin anime sudah tidak laku. Mungkin kita butuh reboot. Tahun 2013, awal masa kegelapan. Capcom menyerahkan franchise ini ke studio Inggris, Ninja Theory. Ninja Theory menciptakan Dante dengan rambut hitam, kurus, dan emo. Fans menyebutnya Dante. PR dari Ninja Theory memperburuk keadaan dengan mengejek desain Dante yang lama. Meskipun gameplaynya bagus, masalahnya ada pada sikap. Dante yang baru ini kasar tanpa pesona. Puncaknya dalam adegan di DMC, Dante baru melihat rambut palsu putih dan berkata, itu adalah ejekan langsung ke fans. Fans menjawab dengan dompet mereka. Penjualannya di bawah target. Franchise ini mati suri. Tahun 2017, Capcom mengembangkan mesin game internal, RE Engine. Tim DMC melihat ini sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Devil May Cry 5 dirilis pada tahun 2019. Itsuno kembali menggunakan RE Engine, visualnya luar biasa. Jubah terlihat seperti kain asli, ekspresi wajah penuh emosi. Itsuno menggabungkan 3 gaya bermain yang sempurna. Nero, Dante dengan motor yang bisa dibelah menjadi gergaji mesin, dan karakter baru misterius, V. Yang paling penting, Virgil dibawa kembali, bukan sebagai musuh satu dimensi, melainkan sebagai ayah, sebagai saudara yang hilang. Dante dan Virgil, Nero yang mencoba menghentikan mereka, keluarga disfungsional ini akhirnya bersatu. Ending DMC 5 adalah penutup yang sempurna. Dante dan Virgil pergi ke dunia bawah, bertarung selamanya sambil tersenyum, meninggalkan dunia manusia di tangan Nero. DMC 5 memenangkan penghargaan Best Action Game dan penjualannya melampaui semua seri sebelumnya. Apa warisan Devil May Cry? Kamiya dan Itsuno mengajarkan kita bahwa video game bukan cuma soal mencapai garis finish. Ini soal ekspresi. Ini adalah kanvas di mana kita bisa melukis kekacauan dengan pedang dan pistol. DMC mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa menjadi konyol, tidak apa-apa menjadi berlebihan. Terkadang, di tengah hidup yang berat dan membosankan, kita hanya butuh jaket merah, sepotong pizza, dan keberanian untuk menendang pintu sambil berteriak, "Let's rock!" Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan stylish ini. Seri DMC mana yang menjadi favorit kalian? Apakah kalian tim Dante atau tim Virgil? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk pencet logo jempol yang biasanya tidak pernah kalian pencet. Sampai jumpa di video berikutnya.